Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Didik File. Hari ini kita akan membahas seputar SEPAN dan UMPTKIN, di mana kemarin kita sudah membahas SNPMB. Hari ini sudah mulai memasuki untuk SEPAN dan UMPTKIN. Izinkan saya membuat beberapa ringkasan terkait dengan apa itu SEPAN, apa itu UMPTKIN, khususnya di tahun 2025. Video ini ditujukan khusus untuk anak-anakku Man 1 Lampung Timur dan juga untuk seluruh siswa dan siswi kelas 12 di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi dan pencerahan kepada kita semua. Oke, langsung saja di web halaman resmi bisa dibuka di SEPAN PTKIN, diketik saja di Google gitu ya, SEPAN PTKIN 2025 itu kita enter, langsung diarahkan ke dashboard utama SEPAN PTKIN gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini akan sedikit Bapak jelaskan di pendahuluan ini ada apa sih itu SEPAN dan apa itu UMPTKIN. Maka di sini dijelaskan bahwa pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi disebut dengan seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau disebut dengan SEPAN PTKIN, dan pola seleksi dalam bentuk lain secara bersama oleh perguruan tinggi disebut dengan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau yang disebut dengan UMPTKIN. Nah, maka ada dua jalur, yaitu SEPAN dan UM dalam PMB PTKIN tahun 2025 gitu ya. Lah, SEPAN itu ditujukan untuk siswa-siswa yang berprestasi di madrasah, MA, SMA, SMK atau madrasah diniyah atau kesetaraan pondok pesantren yang semua kegiatan dalam proses seleksi di SEPAN PTKIN itu dibiayai atau ditanggung oleh negara gitu ya. Lah, untuk syaratnya dalam proses seleksi PMB PTKIN, baik itu SEPAN maupun UMPTKIN, salah satunya SEPAN PTKIN merupakan seleksi berdasarkan penjaringan prestasi akademik menggunakan nilai rapot dan prestasi lainnya berupa portofolio tanpa ujian tertulis. Nah, nanti Bapak jelaskan di tahap-tahap selanjutnya ya. Kemudian semua pendidikan, satuan pendidikan berhak mendaftarkan siswanya dalam SEPAN PTKIN apabila sekolah atau satuan pendidikan itu sudah memperoleh izin penyelenggaraan resmi dari pemerintah, seperti madrasah sekolah yang ada di tempat adik-adik sekalian berada. Kemudian syarat yang ketiga ketentuannya adalah siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh satuan pendidikan, gitu ya, oleh sekolahnya masing-masing. Maka kalau data adik-adik sekalian tidak diinput oleh operator madrasahnya atau guru BK-nya atau wakak siswaannya, maka otomatis nanti adik-adik tak bisa untuk daftar karena siswa harus didaftarkan oleh kepala satuan pendidikan. Maka nanti secara umum persyaratan siswanya adalah siswa SMA, MA, dan seterusnya pada tahun 2025 ini kelas akhir, yaitu kelas 12, memiliki prestasi akademik, kemudian punya NISN. Lah ini, NISN ini wajib ada khususnya untuk siswa kelas 12 yang kemudian kadang-kadang berbeda dengan yang ada di rapot adik-adik sekalian gitu ya, karena hasil dari verifikasi dan validasi peserta didik yang kemudian disinkronkan dengan data Dukcapil bisa jadi berbeda. Maka nanti adik-adik sekalian bisa berkoordinasi dengan petugas TU atau operatornya di sekolah masing-masing untuk menanyakan NISN yang valid
sesuai yang ada di verval peserta didik gitu ya. Kemudian yang keempat, memiliki nilai rapor kelas 10 semester 1-2, kelas 11 semester 1-2, dan kelas 2 semester 1 yang telah diisikan di PDSS. Nah, PDSS artinya nanti pasti di sekolahan adik-adik sekalian itu akan diminta rapot atau fotokopi rapot untuk diinput oleh admin sekolahnya, diinputkan ke dalam aplikasi PDSS. Yang perlu lagi dipantau selain dari ketentuan umum, kemudian tujuan dan segala macam, kita bisa melihat di sini ada PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ingin dituju oleh adik-adik sekalian. Ada kurang lebih 59 yang sudah ada di dashboard ini. Kita klik PTKIN di mana adik-adik mau nuju kuliahnya di mana, kemudian di fakultas apa, bisa diklik di universitasnya masing-masing. Contoh di IAIN Metro Lampung. Nah, ini sudah ada informasinya dan segala macamnya, di mana tempatnya begitu ya. Atau kemudian IAIN Langsa. Nah, itu di mana, nomor HP-nya berapa, teleponnya berapa, yang ada di situ. Tinggal bisa koordinasi. Nah, yang tak kalah penting adalah daya tampung ini ya dari sekalian. Di daya tampung setiap universitas atau perguruan tinggi Islam negeri itu kan berbeda-beda. Maka itu akan menjadi peluang besar bagi adik-adik sekalian apakah anda itu bersaing secara ketat atau tidak begitu ketat gitu. Maka dicek saja di halaman webnya Span PTKIN, pilih di daya tampung ini. Ini daya tampung nanti akan muncul di sini. Misal sebagai contoh UIN Sumatera Utara Medan. Nah, matematika kuotanya 53. Itu kan berarti dia menyediakan 53 kuota untuk pendidikan matematika dan seterusnya. Atau di IAIN. IAIN misalkan kami yang di Metro, nih IAIN Metro Lampung. Nah, ada nih IAIN itu menyediakan kuota tadris biologi untuk program SEPAN PTKN itu hanya 16 orang. Kemudian pendidikan agama Islam IAIN Metro hanya menyediakan 80 orang. Termasuk banyak ini untuk PAI. Bahasa Arab 12 dan seterusnya. Bisa dicek masing-masing. Ini daya tampung untuk IAIN. Ada yang STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, se-Indonesia. Nah, tinggal dicek saja, adik-adik mau kemana untuk universitas yang akan dituju, termasuk universitas negeri. Ini ada Universitas Singapura Bangsa Karawang atau Unsika. Nah, ini semua bisa adik-adik cek, kemudian adik-adik bisa berkoordinasi dengan operatornya untuk melihat validasi NISN-nya gitu ya, agar adik-adik hari ini sudah mulai buka-buka di web Sepan PTKIN gitu ya. Mudah-mudahan informasi awal ini bermanfaat. Kita lanjut di info selanjutnya terkait dengan tata cara pendaftaran dan kapan daftarnya kita jelaskan di video setelah ini.